Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan bikum jami'an ayyuhal musyahidun fi barnamij ta'allum al-lughati al-arabiyyah. Insyaallah fi hada al-waqt al-mubarak sanastamirru. Baik, kaum muslimin muslimat, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim istifham. Kita akan membahas isim istifham. Ismul istifham. Ismul istifham. Ya. Ini termasuk bagian dari mengenal isim. Karena isim ini banyak sekali, kata benda ini banyak sekali ragamnya, namanya, maka kita akan kenalkan satu persatu. Baik, kita akan kenal ismul istifham. Ismul istifham dalam bahasa kita diterjemahkan kata tanya. Ya, kata tanya. Tentunya di dalam pembicaraan kita berbahasa Arab, tentu ada saatnya kita bertanya. Ada saatnya kita bertanya. Maka di sini kita butuh kata tanya. Nah, kita akan sampaikan apa saja kata tanya yang ada di dalam bahasa Arab. Yang pertama ada namanya ma. Yang pertama apa namanya? Ma. Ma itu artinya apa? Itu artinya apa? Ya. Dan penggunaannya ma ini digunakan untuk menanyakan benda. Digunakan untuk menanyakan benda. Misalnya kita katakan apa ini? Ya, kita tahu ini misalnya ini qalamun. Ya, pena misalnya, ini pena. Maka kita katakan ma hadza. Kita katakan ma hadza. Apa ini? Jadi apa ini? Ya, tergantung ya bendanya muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar ma hadza, kalau muannas ma hazihi. Ma hazihi. Ya, yang jelas di sini arti ma adalah apa? Ma hadza, apa ini? Ma hazihi, apa ini? Kedua-duanya maknanya sama, tetapi beda dalam penggunaan. Baik, yang kedua yaitu adalah man. Yang kedua man. Man itu apa? Siapa? Man itu apa? Siapa? Ya, man. Misalnya kita ingin menanyakan ya siapa yang ada ya di depan kita atau yang ada di dekat kita. Ya, kalau dia misalnya yang dekat kita itu adalah laki-laki, maka kita katakan man hadza. Man hadza. Man hadza. Ya, man hadza. Ya, laki-laki. Hadza Muhammad misalnya. Hadza Muhammad. Kita buat jawabannya misalnya hadza Muhammad. Ya, hadza Muhammad. Man hadza. Ya. Kalau seandainya yang dekat kita itu perempuan, ya, maka pertanyaannya adalah man hazihi. Man hazihi. Siapa ini? Misalnya hazihi Fatimah. Hazihi Fatimah. Ini adalah Fatimah. Yang jelas man artinya siapa. Dan tolong diperhatikan di sini ya, man ini untuk menanyakan orang. Ya, ma ini untuk menanyakan benda. Jangan salah guna, nanti bisa marah orangnya. Ya, ada ini Muhammad, kita katakan ma hadza. Ya, salah. Kalau dia orang man hadza. Ya, kalau benda ma hadza. Jangan bilang man hadza. Siapa ini? Oh, ini enggak juga. Jadi harus disesuaikan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yaitu ada kata tanya selanjutnya adalah hal. Ya, ada hal. Apa arti hal? Apakah? Hal artinya apa? Apakah? Ya, hal. Misalnya, apakah kamu murid? Apakah kamu seorang murid?
Kita buat misalnya hal. Ya. Anta. Hal anta. Apakah kamu ya seorang murid? Hal anta talibun misalnya. Hal anta talibun. Ya. Hal di sini artinya apa? Apakah? Ya. Hal anta talibun. Hal apakah kamu seorang murid? Anta artinya kamu. Ya. Talibun artinya murid. Ya. Hal anta talibun. Hal anta talibun. Ya. Ketika kita menggunakan hal, maka jawabannya ada dua. Bisa dengan iya. Ya, kalau iya, maka kita katakan na'am. Ya. Na'am, iya. Kita katakan apa? Na'am. Ya, kita ulang lagi. Ana, saya. Ana talibun. Naam, ana talibun. Ya, saya murid. Jadi pertanyaan tadi apa? Hal anta talibun? Apakah kamu adalah seorang murid? Naam. Ya, ana talibun. Ya, saya seorang murid. Ya. Jadi kalau jawabannya ya, diulang lagi. Ya, kata sebelumnya itu kata talib. Kalau seandainya tidak, la. Ya, kita katakan apa? La. Ana ya, mudarrisun misalnya. Ana mudarrisun. Apa makna mudarrisun? Guru. Mudarrisun artinya apa? Guru. Ya, di sini artinya talib tadi murid. Ya. Kalau iya, na'am ana talibun. Kalau tidak, la ana, cari jawabannya yang lain. Ya, mudarrisun misalnya. Atau pekerjaan yang lain. Jadi ini makna daripada hal. Jadi kita ingin memastikan. Ingin memastikan hal anta talib. Apakah kamu seorang murid? Naam. Ya, ana talib. Ya, ana talib. Ya, kalau tidak, la. Ana mudarris. La, ana mudarris. Baik, ini kalau seandainya kita menggunakan hal. Baik, kita masuk yang keempat, yaitu adalah aina. Yang keempat apa? Aina. Aina itu maknanya di mana? Aina artinya apa? Di mana? Ya, berarti ini menanyakan tempat. Ini menanyakan tempat. Misalnya kita contohkan, ya, kita tanya ke teman kita, aina anta? Aina anta? Aina anta? Aina tadi di mana? Anta adalah kamu. Di mana kamu? Aina anta? Ya, jawabannya ana. Ya, saya di rumah. Ya, saya di rumah misalnya. Saya ana, ya, di rumah. Fil bait. Ana fil bait atau fil baiti. Jadi boleh diucapkan fil bait ya tanpa dibaca baris akhirnya, atau fil baiti. Ini boleh. Ana fil bait atau ana fil bait. Maka ini menunjukkan tentang tempat. Jadi aina artinya di mana? Di mana? Aina. Baik, kita masuk yang kelima, yaitu adalah kaifa. Yang kelima apa? Kaifa. Kaifa artinya adalah bagaimana. Artinya adalah bagaimana. Ya. Ini fungsinya adalah untuk menanyakan keadaan, menanyakan kondisi. Ya, misalnya kita tanyakan kepada teman kita, ya, kaifa. Kaifa. Misalnya, kaifa haluka misalnya. Kaifa haluka. Ini contoh saja. Kaifa haluka. Kaifa tadi artinya bagaimana, haluka keadaanmu. Ya, keadaanmu. Kaifa haluka. Kaifa artinya bagaimana, haluka keadaanmu. Kaifa haluka. Maka jawabannya alhamdulillah. Jawabannya alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khairin atau bi khair.
Alhamdulillah, biasa sebagaimana kita baca, segala puji bagi Allah, saya bi khair, saya baik. Alhamdulillah saya baik. Bi khair. Saya baik. Alhamdulillah ana bi khair. Jadi kaifa di sini artinya adalah bagaimana? Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Baik, ini yang kelima. Jadi kita kenalkan ya ismul istifham. Yang keenam ya di antara ismul istifham adalah selanjutnya yaitu adalah mata. Mata artinya adalah kapan? Mata artinya adalah kapan? Mata. Nah, ini kapan? Berarti ini fungsinya menanyakan waktu. Misalnya, kapan kamu sholat? Ya, misalnya, kapan kamu sholat? Maka kita katakan, mata, ya, mata, kamu sholat, tusalli. Kita hafalin aja dulu. Kamu sholat, tusalli. Ya, mata tusalli. Ya, mata tusalli. Kapan kamu sholat? Ya, kapan kamu sholat? Intinya di sini mata artinya adalah kapan. Kita masuk pada poin yang ketujuh, yaitu adalah kita menggunakan kata kam. Kita menggunakan apa? Kam. Kam ini artinya berapa? Ya, kam artinya berapa? Misalnya kita contohkan, ya berapa? Misalnya berapa buku? Ya, maka kita katakan kam kitaban. Perlu kita perhatikan di sini, ketika kita menggunakan kam, maka kata sesudahnya berbaris fathatain. Kam kitaban. Jadi jangan kita baca kam kitabun, tetapi apa? Kam kitaban. Apa arti kam kitaban? Berapa buku? Kam kitaban. Bisa kita contohkan yang lain, misalnya berapa pulpen, berapa pena misalnya. Pena tadi apa? Qalam. Ya, kita masukkan. Ya, kam qalaman. Ya, yang penting di sini fathatain. Kam qalaman. Berapa pena? Ya, berapa pena? Kam qalaman. Kam kursiyan misalnya. Berapa kursi? Kam kursiyan. Dan begitulah seterusnya. Yang jelas kita kalau ingin bertanya jumlah, maka kita menggunakan kata tanya kam. Baik. Kam kitaban, kam qalaman, dan seterusnya. Ya. Yang kedelapan, ya di antara isim istifham yang perlu kita ketahui yaitu adalah ayyu. Ya. Ayyu itu artinya yang mana? Ya, yang mana? Ayyu itu yang mana? Ya. Misalnya kita ingin menanyakan tentang sebuah rumah. Misalnya kita ingin mencari sebuah rumah. Jadi rumahnya banyak, kita lihat dan kita ragu rumahnya yang mana. Maka kita katakan ayyu baitin. Kita katakan ayyu baitin. Ya, ayyu baitin. Ya, bait rumah yang mana? Jadi ayyu baitin di sini artinya rumah yang mana? Rumah yang mana? Ayyu baitin. Ya, ayyu baitin. Ya, apalagi misalnya kita contohkan lagi dengan misalnya buku yang mana? Buku yang mana? Ya, buku apa? Kitab? Ya sudah kita masukkan kata ayyu di depannya. Jadi buku yang mana? Berarti ayyu ya kitabin. Ayyu kitabin. Berarti ayyu kitabin adalah buku yang mana?
Buku yang mana? Baik. Jadi kita masukkan kata sesudahnya yang jelas. Ya, setelahnya adalah barisnya kasratain, ayu baitin, ayu kitabin, ayu qalamin. Yang jelas setelah ayu ini ya dibaca ya kasratain. Beda dengan kam. Kalau kam sesudahnya fathatain. Ya kok bisa begitu? Ya itulah kaidahnya. Ya, itu kaidahnya. Kita ngikut saja. Sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Ayu kitabin, buku yang mana? Ayu baitin, rumah yang mana? Ya, ayu qalamin, ya, pulpen yang mana? Dan seterusnya. Baik, itu yang ke-8. Kita masuk yang ke-9, yaitu adalah limadza. Yang ke-9 apa? Limadza. Ya, limadza itu artinya kenapa atau mengapa. Kenapa atau mengapa. Limadza. Berarti ini bertanya tentang sebab. Kita ingin bertanya tentang sebab. Ya, misalnya dalam kalimat, ya, kenapa kamu? Ya, kenapa kamu tidak datang misalnya? Kenapa kamu tidak datang? Ya, kita masukkan dalam kalimat kenapa apa? Limadza. Limadza. Baik. Kenapa? Kamu. Kamu apa? Anta. Udah kita masukin. Limadza anta. Ya. Terus kemudian tidak datang. Ya, ghaib. Limadza anta ghaibun. Ya. Limadza anta ghaib. Jadi bahasa Arab ini kaum muslimin dan muslimat ya mudah. Ya, kita hafalin kosakata terus kita tempelin. Kenapa? Limadza. Kamu anta. Tidak datang ghaib. Ya. Jadi nggak usah dibalik-balikan. Ya. Kayak bahasa Inggris ya, ada beberapa kata itu dibalik-balikan. Ya, kalau ini tinggal ditempelin saja. Limadza anta ghaib. Kenapa kamu tidak datang? Ghaib itu tidak datang. Nggak ada. Ya. Mungkin ya jawabannya nanti bisa jadi, oh ana marid. Saya sakit misalnya. Ana maridun. Nah, mungkin disampaikan alasannya, saya maridun. Ya. Ana maridun. Di sini ada marid, itu artinya adalah sakit, maridun. Ya. Ini contoh saja. Yang penting kita sudah kenal kata tanya limadza. Limadza anta ghaib. Kenapa kamu tidak datang? Limadza anta naimun misalnya. Kenapa kamu tidur? Dan seterusnya. Ya, baik. Ini yang ke-9 ya di antara kata tanya yang perlu kita perhatikan. Ya, yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan bisa kita hafalkan ya, kaum muslimin dan muslimat, dari apa yang kita sudah sampaikan. Jadi setiap kata tanya itu dihafalkan. Ya, tadi apa? Ma. Ya. Kemudian kalau kita ingin menanyakan siapa? Man. Kemudian kalau kita ingin menanya di mana? Aina. Kalau kita ingin menanyakan apakah atau memastikan, hal. Kalau kita ingin menanyakan jumlah, kam. Kalau kita ingin menanyakan kenapa? Limadza. Kalau kita ingin menanyakan yang mana? Ayu. Ya. Dan kalau kita ingin menanyakan tentang waktu, mata, dan seterusnya. Jadi ini ya kalau bisa kita hafalkan. Karena ini adalah modal dalam percakapan. Kalau kita tidak hafal, ini akan menjadi kesulitan bagi kita untuk selanjutnya. Jadi setiap tahapan-tahapan yang kita sudah sampaikan, ya semuanya kita hafalkan. Insya Allah kalau ini dihafalkan, maka nanti akan mudah untuk pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.